Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ibadah online hari ini akan ada beberapa pengumuman yang aku sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin belum join Cool, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Nah, yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan diakonia dan perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar kalian. Udah gak sabar kan teman-teman buat ikut ibadah online hari ini? So see you at the service and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom DAC, Happy Sunday buat kita semua. Puji syukur di hadapan Tuhan kalau kita hari ini boleh beribadah lagi walaupun masih secara online, tapi kita tetap mengucap syukur karena kita masih punya kesempatan untuk kita boleh ketemu sama Tuhan. Oke, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Yuk, sama-sama kita bersatu hati di dalam Tuhan untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Buat penjagaan-Mu Tuhan Yesus selama seminggu ini Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat ini kami akan memulai ibadah kami, Roh Kudus, Kau pimpin kami, Kau pimpin ibadah kami hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus Kau memberkati Tuhan kami, memberkati tempat di mana kami berada. Biar kiranya boleh jadi bait dan gunung kudus-Mu. Biar setiap apa yang kami berikan hari ini Tuhan Yesus boleh menjadi persembahan yang terbaik Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan atas setiap ibadah kami. Amin. Yuk teman-teman, mari sama-sama kita bersatu hati. Kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Yuk sama-sama kita kejar Tuhan hari ini. Sama-sama kita dapatkan hadirat Tuhan teman-teman. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita bawa lagu ini dari awal teman-teman. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama
ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan, kami mau cinta Yesus, kami mau cinta Yesus. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang kami tinggikan Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang layak kami sembah Tuhan atas setiap pujian kami Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan kami meninggikan mazmur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan biar Engkau yang disenangkan Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus yang kami tinggikan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami berserah Tuhan atas setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari sembah Dia lebih lagi teman-teman. Mari bawa penyembahan-Mu, mari bawa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari bawa rasa rindu-Mu teman-teman. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, Tuhan Yesus, buat ibadah yang boleh kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau yang berkati Tuhan untuk setiap firman yang kami dengar, biar setiap firman tersebut boleh jadi rema Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, biar setiap firman tersebut Tuhan boleh jadi pelita dan terang bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Daisy, Happy Sunday. Kita ketemu lagi di minggu yang baru. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu yuk. Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau sudah menyertai kami sepanjang seminggu kemarin Bapa. Kalau sebentar Kamu mendengarkan apa isi hati-Mu Tuhan, Tuhan yang berbicara buat setiap kami secara personal Tuhan, biar kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan Tuhan, dan biar Kau yang jadi terutama dan utama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Aku berharap semua baik-baik aja. Baik nggak baiknya pun minggu ini, aku percaya kalau Tuhan akan selalu dan tetap menyertai setiap dari kita. Amin ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat kalender, lihatkah hari di tanggal berapa? Kita perasaan baru banget ngerayain perayaan tahun baru gitu ya. Tapi ternyata sudah lewat 1 bulan lagi. Ini sudah di penghujung bulan Januari. Dan kita akan segera masuk ke bulan Februari gitu ya. Gimana bulan ini? Semoga apa yang kalian resolusikan, apa yang kalian mimpikan, cita-citakan sudah mulai dikerjakan ya dari bulan ini. Oke teman-teman, kalau ingat di bulan ini kita bahas tentang satu tema yaitu re-innovate. Artinya inovasi ulang, betul. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dalam kehidupan ini kita sedang melakukan satu perjalanan, bener ya? Dan kadang dalam perjalanan ini, dalam perjalanan ini tentu saja akan ada progresnya. Kita tentu saja bergerak maju. Nah, tapi terkadang mungkin ada yang tidak sesuai sama keinginan kita, ada yang tidak sesuai sama rencana kita, atau mungkin kita menemukan sesuatu yang lebih baik. Makanya kita menginovasi ulang, kita menemukan ulang cara yang lebih baik, cara yang lebih baru buat kita sampai ke tujuan itu. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya hari ini nih, apa sih yang akan kita pelajari? Tema untuk minggu ini adalah yang terutama dan yang paling utama. Wah, tentu saja akan kita hubungkan sama si re-innovate itu ya. Nah, kalau ada satu hal yang Tuhan berikan sama untuk setiap dari kita, aku percaya itu adalah waktu. Bener ya? Nggak ada satu orang yang punya waktu lebih banyak ataupun punya waktu lebih sedikit. Ya, ada nggak sih yang di jam kalian ternyata satu hari nggak 24 jam? Misalnya satu hari dipotong sedikit 23,5 gitu ya, nggak ada ya, karena aku percaya kita semua punya waktu yang sama, 24 jam dalam sehari, 7 hari seminggu gitu ya. So penting banget buat kita benar-benar menyusun apa sih yang terutama dan yang paling utama, karena kalau misalnya enggak, kita fokus mengejar satu hal yang ternyata bukan yang paling utama, kita bisa jadi ambisius banget sampai akhirnya kita kehilangan apa yang benar-benar utama tadi. Pernah sih merasa seperti itu? Ya, nah kalau misalnya kita bahas tema hari ini tema yang aku dapatkan ini sejalan sama rema yang aku dapatkan di minggu-minggu ini. Mungkin kalau teman-teman yang pernah dengar aku sharing selama 1-2 minggu ini gitu ya di pool ataupun di mentor, akan tahu bahwa aku share hal yang sama gitu ya. Nah, itu adalah tentang kemana sih fokus kita saat ini? Apakah fokus kita masih di hal yang benar, hal yang seharusnya, atau justru sudah melenceng?
gitu. Nah, karena seringkali kalau misalnya kita menjalani rutinitas, kita menjalani keseharian kita, kadang kita suka lupa fokus kita di mana. Benar nggak sih? Kadang tuh badan sudah seperti terprogram dengan sendirinya. Oh, bangun, oke, set alarm misalnya jam 6 pagi. Oke, kita bangun, terus next step-nya adalah mungkin saat teduh atau berdoa, terus selanjutnya ya kita sekolah belajar online, atau misalnya kita abis itu lanjut kerja setelah tadi bangun pagi dan saat teduh, kemudian kita kerja gitu ya. Nah, ketika kita melakukan pola berulang seperti itu, kadang kita suka lupa sebenarnya yang terutama tuh apa sih? Tuh ya. Nah, so hari ini kita akan belajar sama-sama dan akan sama-sama mengingatkan sebenarnya apa yang utama dan paling utama. Karena ibaratnya kalau misalnya kita bilang hidup kita adalah seperti sebuah kapal, kita jangan-jangan selama ini fokusnya salah nih. Karena kalau kita naik kapal, pasti tujuannya kita mau sampai ke satu tempat, bener ya? Ya kecuali kapalnya cuma buat hiasan gitu ya. Tapi pada umumnya dan seharusnya ketika kita naik kapal, berarti kita ingin sampai ke satu tujuan tertentu. Nah, seringkali kalau misalnya kita nggak fokus sama tujuan itu, kita fokus sama hal-hal yang lain. Kayak gimana sih contohnya? Contohnya kita fokus, kapalnya kayak kurang cantik nih, kita percantik deh kapalnya. Atau misalnya kapalnya kayak kurang gede nih, terus kita tambahin di sana dan di sini. Padahal fokusnya itu bukan di sana. Atau misalnya fokus kita yang lain adalah, oh kita training nih, kita bikin kokinya biar lebih enak, lebih jago masaknya, kita bikin biar krunya itu lebih ramah, lebih solid, lebih bisa melayani dengan baik dan benar. Itu salah nggak sih hal-hal itu? Sebenarnya nggak salah, tapi bisa jadi salah ketika kita fokusnya cuma ke sana. Gitu ya, jangan-jangan ketika kita fokusnya ke sana, kita maunya sampai kemana, tapi nyampenya malah ke tempat tujuan yang lain. Padahal kan seharusnya kalau misalnya kita naik kapal, ya kita maunya sampai ke tujuan. Begitupun dengan kehidupan kita maunya sampai ke tujuan yang benar, tujuan yang sampai finishnya nanti kita akan di sebelah mana sih? Nah, pertanyaannya gimana dong kalau misalnya kita mau mulai menentukan apa yang utama dan yang terutama? Hari ini aku akan share tentang 3 hal. Yang pertama, kita mau buka dulu yuk di Kolose 3 ayat 23. Aku yakin kita semua pasti sudah pernah baca ayat ini. Ini ayat yang sangat sering dibahas, tapi seringkali kelupaan juga buat dilakukan. Kolose 3 ayat 23 demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin ya. Nah, ini ayat yang aku yakin semua udah pernah baca deh pasti. Tapi aku pun sering lupa sama hal ini. Karena ketika balik yang tadi, ketika kita sibuk dengan rutinitas, ketika kita sibuk dengan hal-hal yang lain, kadang kita suka lupa bahwa harusnya apa yang kita perbuat itu harusnya segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, pertanyaannya, emang kenapa sih Ci kalau misalnya fokusnya nggak ke Tuhan, kita fokusnya ke manusia aja? Kan manusia kelihatan lebih gampang kalau fokusnya ke manusia. Nah, yang terjadi bisa ada 2 sisi nih. Sisi yang pertama, ketika kita fokus sama manusia, kita lupa sama Tuhannya, kita bisa jadi seenak-enaknya kita. Kita bisa jadi sesuka-sukanya kita. Karena manusianya misalnya lagi nggak ada. Misalnya kayak guru nih, gurunya nggak wajibin nyalain video Zoom. Oh ya udah, videonya nyalain, Zoom-nya kita nyalain, videonya kita matiin, kita tidur. Tuh kan, gurunya kita set timer lah, kita tahu nih. Aduh, si ibu yang ini kalau ngomong ya setengah jam lah, lumayan tau Ci, tidur setengah jam lagi, bangun sekolah online pagi-pagi suruh pakai seragam lagi. Mending ya udah kita nyalain aja, gurunya juga nggak tahu, ya udah kita tidur lagi, kan? Atau misalnya, aduh mau nyontek tuh ya Ci, sekarang lebih gampang. Gurunya bilang nggak boleh ada apa-apa nih misalnya, lah kan dia nggak tahu ya di sebelah laptopnya kita taruh apaan ya. Atau misalnya yang kerja nih, bosnya lagi nggak ada, dia nggak akan tahu nih kalau misalnya leha-leha sekarang kita nggak usah kerja. Padahal harusnya ya ada nggak ada bosnya tetap dikerjain gitu kan. Ya kalau kerjaan sudah selesai baru boleh ngerjain yang lain lagi. Nah, tapi itu adalah sisi yang pertama nih. Ketika kita fokusnya sama manusia, jadi ketika manusianya nggak ada, kita jadi suka-suka. Nah, sisi yang lain lagi sama nih, fokusnya tetap manusia, fokusnya bukan Tuhan, tapi efeknya bisa beda nih kalau yang ini. Kalau sisi yang kedua ini, kita fokusnya sama manusia dan fokus kita adalah untuk menyenangkan si manusia ini, siapapun itu. Misalnya, kita belajar sungguh-sungguh, belajar benar-benar cuma buat menyenangkan orang tua. Salah nggak menyenangkan orang tua? Enggak. Tapi kalau cuma buat itu fokusnya, bisa jadi ada side effect-nya. Gitu ya. Atau kalau misalnya kita kerja cuma buat bersaing sama si A, atau kita kerja cuma biar dipuji sama bos, itu salah nggak? Kerja sungguh-sungguhnya, belajar sungguh-sungguhnya nggak salah. Tapi fokus kita ke manusianya itu bisa jadi salah.
Kenapa salah? Karena kita bisa kecewa. Katakan sama-sama kecewa. Ya, ketika kita menaruh harapan dipuji sama orang, ketika kita menaruh harapan dihargai sama orang, kita bisa jadi kecewa karena bisa aja mereka ya in the end tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Ya udah belajar sungguh-sungguh tapi misalnya dapat nilainya 90, kemudian mama nanya kenapa nggak 100 gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang akan bikin kita kecewa di akhirnya karena kita fokusnya bukan sama Tuhan. So mulai sekarang aku mau ingatkan bukan cuma buat teman-teman tapi juga buat aku bahwa segala hal yang kita lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi dengan begitu kita tahu fokus kita adalah Tuhan. Dengan begitu kita nggak akan suka-suka, nggak akan seenak-enak kita, dan kita pun tidak akan kecewa sama penghargaan yang tidak diberikan sama orang lain. Karena kita tahu dan sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu fokusnya sebenarnya buat Tuhan. Gitu ya, oke. So poin yang pertama, gimana caranya biar kita bisa menentukan yang terutama dan yang paling utama, yaitu kita ingat bahwa fokus kita adalah Tuhan. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua apa sih? Yang kedua itu adalah menentukan prioritas. Kita katakan sama-sama prioritas. Ini hal yang lagi-lagi sudah sering dibahas tapi seringkali kelupaan. Nah, gimana kita bisa tahu hal yang terutama itu apa kalau kita nggak menentukan prioritas? Kalian pernah dengar nggak sih ada satu quotes yang bilang seperti ini? If everything is important, then nothing is. Lalu, ketika kita menganggap semuanya penting, maka sebenarnya nggak ada yang penting. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, ibarat misalnya kita ke pesta nih, ada nggak usah pesta nih atau acara apapun yang kita tahu di situ ada tulisannya kursi ini buat tamu VIP atau tamu VIP. Tapi ketika semuanya VIP, then no one is in VIP gitu kan. Jadi ketika kita anggap bahwa semua hal itu penting, maka sebenarnya nggak ada yang penting. So hati-hati dan belajar menentukan prioritas. Gimana sih menentukan prioritas? Menentukannya misalnya yang pertama adalah Tuhan Yesus. Itu adalah gimana kita membangun hubungan sama Tuhan, kita saat teduhnya sama Tuhan. Jadi yang pertama adalah Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang kedua kita menentukan adalah keluarga kita, orang tua kita, mungkin koko cici dede kita. Dan yang ketiga itu adalah kehidupan sekuler kita, sekolah, kuliah, pekerjaan, atau apapun aktivitas utama kalian di dalam keseharian. Kemudian yang keempat adalah pelayanan atau hal-hal yang lainnya. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan apa prioritas kita, apa yang sedang kita kejar, nah itu akan lebih baik dan akan membantu kita buat menentukan mana sih yang utama, mana sih yang sebenarnya bisa digeser dulu, mana sih yang seharusnya bisa kita kerjakan terlebih dahulu, gitu ya. Terus mungkin ada yang ngomong gini, aduh tapi nih hidup lagi sibuk banget sih, lu kagak tahu tugas gue sebanyak apaan di sekolah di kampus, ngobrol sama orang tua. Gak sempet, mendingan tidur gitu kan, mendingan fokusnya sama hal-hal yang lain daripada aduh si mami tuh kalau cerita tuh ngulang-ngulang mulu tuh nggak sih, ngulang-ngulang terus gitu-gitu aja, mendingan gue ngerjain yang lain tuh nggak. Temen gue lagi ngajakin bisnis, lu nggak usah nih ngobrol sama orang tua tuh buang waktu tuh nggak sih, mending ngobrolnya sama teman yang bikin bisnis cuannya gede gitu kan. Nah, hati-hati ya teman-teman. Apakah itu salah? Ya enggak, tapi bisa jadi salah kalau misalnya kita tidak memprioritaskan hal-hal, tidak mengutamakan hal-hal yang lebih prioritas. Nah, kita perlu ingat bahwa seperti yang tadi, waktu itu dibagi ke setiap kita sama dan kita tidak mungkin memutarbalikkan waktu. Ketika kita beranjak dewasa, keluarga, orang tua pun akan semakin bertambah tua. Itu ya satu hal yang bisa kalian ingat. So jangan sampai kita bener sih kita memperoleh kesuksesan, tapi justru kita menyesal meskipun kita sukses, tapi kita nyesal karena kita tidak mengutamakan hal-hal yang prioritas. Ya, nah terus gimana Ci? Karena ini emang beneran sibuk kan, gue nggak ngadi-ngadi dah. Ini emang beneran lagi padat banget. Oke, kalian hebat, kalian keren banget. Aku kasih 2 jempol, mau ngasih 4 nggak sopan kan? Aku ngasih 2 jempol buat kalian yang beraktivitas, kalian yang produktif, kalian yang karirnya bagus, kalian yang lagi buka usaha, kalian yang lagi berjuang buat sekolah kalian. Aku acungin jempol buat kalian. Dan tapi ketika kalian belum bisa mengutamakan hal yang prioritas, misalnya kayak hubungan sama orang tua, sama papa dan sama keluarga, kalian bisa ngomong dan belajar dikomunikasikan. Oke, betul, tidak bisa menghabiskan waktu dengan mereka, tapi kalian belajar komunikasi gitu ya. Misalnya ngomong,
Mam, aku lagi nggak bisa, ini aku lagi ngerjain UAS yang sangat ribet gitu ya, aku lagi ngerjain ujian ini, aku lagi ngerjain tugas ini dan nggak bisa ngumpul bareng, lagi nggak bisa dinner bareng. It's okay, kalian belajar komunikasikan sama orang tua. Atau misalnya kalian bikin deal-dealan deh, oke, weekdays-nya aku fokus buat kerja ya mam, tapi weekend-nya oke, aku kasih hari Minggu fokus buat keluarga gitu misalnya. Gimana pun itu kan harus ingat bahwa itu tadi, waktu itu tidak akan bisa berjalan mundur. So perhatikan baik-baik benar-benar apa sih prioritas kalian dalam kehidupan ini ya, dan susun benar-benar dan sebaik mungkin. Amin ya. Oke, yang pertama tadi adalah sadar bahwa apapun yang kita kerjakan itu harusnya sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan berikutnya yang kedua tadi adalah untuk menentukan prioritas dan hati-hati untuk mengutamakan apa yang lebih prioritas. Dan yang ketiga adalah be present. Maksudnya apa? Maksudnya adalah benar-benar hadir. Maksudnya gimana sih benar-benar hadir? Ini hadir lagi sih, ini lagi nonton online, hadir kok, hadir di rumah masing-masing, tapi ya hadir gitu, ikut ibadah. Nah, poinnya adalah ketika kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan saat itu, belajar untuk benar-benar hadir. Maksudnya gimana? Maksudnya ya kita memusatkan pikiran dan perasaan kita untuk hal tersebut. Misalnya nih, gampangnya, kalian nonton ibadah online ini sambil ngapain? Apakah sambil benar-benar memusatkan hati buat Tuhan, atau sambil ngerjain yang lain, atau mungkin disetel pas mau tidur doang, sudah mau menjelang tidur banget nih, udah setengah ngantuk, udah setengah halu nggak denger gitu kan. Nah itu gimana sih apa yang kalian lakukan? Atau misalnya oke, kerja nih, badannya sih di kantor, cuma pikiran dan hatinya kemana-mana nih. Misalnya mikirin aduh si artis ini baru keluarin lagu baru, aduh Ci tau gak sih boyband ini baru keluarin MV baru, pengen nonton, ini bos ngomong lama banget lagi gak kelar-kelar gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang maksud aku adalah hal seperti itu yang kalian tidak present gitu ya, kalian tidak hadir benar-benar untuk apa yang sedang kalian kerjakan saat itu. Atau misalnya oke, habiskan waktu sama orang tua tapi kalian sibuk balas chat sama teman-teman, atau sibuk main game gitu kan, meskipun ikut makan bareng mungkin, tapi kalian tangannya sibuk gitu main game. Nah, hati-hati sama yang seperti itu, belajar untuk hadir sepenuhnya dalam apapun yang kalian kerjakan. Kalau kalian hadir, pasti hasilnya akan lebih efektif dan efisien gitu ya kalau bahasanya. Pasti hasilnya akan jauh lebih maksimal dibanding kalian cuma setengah-setengah, di sini enggak ya. So, belajar untuk hadir. Nah, itu teman-teman 3 poin yang aku sharingkan. Jadi harus ingat sekali lagi bahwa kalian harus ingat apa sih yang terutama dan utama saat ini dan kedepannya. Jangan sampai salah fokus, jangan sampai sibuk berinovasi, sibuk menemukan hal-hal yang baru, tapi justru kita melupakan hal-hal yang justru terutama gitu ya. So ingat lagi, yang pertama adalah kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, fokus sama Tuhan. Yang kedua, tentukan prioritas sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah be present, jadilah hadirlah dalam apapun yang kalian kerjakan dan dimanapun kalian berada, hadir sepenuhnya gitu ya. Amin ya. Oke, yuk teman-teman, kita mau tutup dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat siang hari ini Tuhan, buat pagi siang hari ini Tuhan. Aku mengucap syukur kalau aku masih dikasih kesempatan satu kali lagi buat sharing Bapak buat teman-teman di sini Tuhan. Bapak ajar kami untuk mengetahui Bapak apa yang sebenarnya paling utama dan terutama dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya kami diberikan waktu yang sama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mampu Tuhan membantu kami menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi tujuan dan goal kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur buat semua teman-teman yang ada di sini Tuhan. Aku mau katakan berkat Tuhan, aku mau percaya Tuhan, Kau yang sertai apapun yang mereka kerjakan Bapak, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka Tuhan, Kau yang sertai dan tutup bungkus ya Bapak. Biar seminggu ke depan Kau yang beracara atau yang berperkara Tuhan buat kehidupan setiap mereka Tuhan. Aku juga berdoa buat keluarga mereka ya Bapak, Kau yang jagai Tuhan, Kau lindungi dan sertai Tuhan, Kau berikan kesehatan Bapak, biar yang sakit juga Kau sembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Mengucap syukur Tuhan. Bapak, kalau sebentar Tuhan kamu mengakhiri ibadah ini Tuhan, aku melepaskan berkat buat teman-temanmu Tuhan. Teman-teman kita angkat kedua tangan kita yuk. Diberkatilah sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, biar itu boleh berhasil dan beruntung dimanapun kau berada. Biar kau selalu mengandalkan Tuhan, biar diberikan kesehatan, diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan,
diberikan buah-buah roh, damai sejahtera dan sukacita sebanyak-banyaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, aku percaya Tuhan kasih-Mu berlimpah buat setiap kami Tuhan. Hanya dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, thank you for watching. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Apa yang di-sharingkan hari ini bisa menampar juga, karena ini sudah lebih dulu menampar aku gitu ya. So happy Sunday teman-teman, God bless you. Terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini. So buat teman-teman yang belum follow IG kita bisa langsung di follow @gmcc.tac dan jangan lupa untuk cek konten kita di YouTube @gmcc. See you di ibadah online selanjutnya. God bless you.